Salam, selamat pagi bagi kita semua. Kita akan belajar pagi hari ini dengan tema peranan Roh Kudus bagi orang beriman atau orang percaya. Baik, minggu lalu kita telah belajar peran Roh Kudus bagi orang berdosa, yaitu memuliakan Yesus Kristus, kedua menyadarkan manusia akan dosa. Yang ketiga, memimpin manusia kepada kebenaran, dan keempat, memberikan penghiburan kepada orang percaya. Baik, kita akan lanjut belajar dalam satu tema peranan Roh Kudus bagi orang beriman. Bagian A, pengertian orang beriman. Adalah kata sifat yang menunjukkan kemampuan mempercayai atau mempercayakan atau meyakini, yang disebut dalam kata kerja percaya. Kata iman dalam bahasa Yunani disebut pesitis atau pestio. Untuk kata percaya, kedua kata ini mengandung makna meyakini, mempercayai kepada orang yang dapat diandalkan, setia dan taat kepada yang dipercaya atau yang dipercayai. Jadi orang beriman adalah orang yang telah mempercayakan diri dan hidupnya kepada Allah sebagai pencipta, yang telah memberi anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Peranan Roh Kudus bagi orang beriman atau orang percaya yang kedua adalah pengudusan atau menguduskan. Manusia cenderung hidup di dalam dosa karena hidupnya terikat oleh dosa, jadi butuh keselamatan dari Allah. Pengudusan dalam bahasa Inggris disebut sanctification, dalam bahasa Yunani disebut bagiasmos, yang artinya dipisahkan untuk Allah, tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 dan 2 Tesalonika 2 ayat 13. Pengudusan atau bagiasmos sebagai suatu proses, yaitu tindakan dikuduskan, dipisahkan untuk melayani Allah. Jadi beriman kepada Kristus, Roh Kuduslah yang mengerjakan bagi pengudusan tersebut, agar orang beriman atau orang percaya hidup sesuai dengan pengudusan, yaitu menyenangkan hati Allah. Peranan Roh Kudus bagi orang percaya atau orang beriman yang ketiga adalah memberi pengertian dan pertumbuhan. Kemampuan untuk melihat dari sudut pandang Allah sehingga orang percaya tersebut percaya kepada Allah adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan saja untuk keselamatan, tetapi juga memahami hal-hal rohani. Jadi Roh Kudus memberikan pengertian tentang memahami hal-hal mengenal Allah sebagai pencipta. Jadi Roh Kudus berperan aktif dalam kehidupan manusia untuk menyadarkan manusia akan dosa-dosa. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi peranan Roh Kudus untuk menyadarkan kita akan dosa. Kemudian Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang-orang percaya untuk memahami kebenaran Allah. Selanjutnya, Roh Kudus memberikan hikmat kepada para penulis Alkitab, sehingga para penulis Alkitab menulis pernyataan Tuhan itu dengan benar tanpa salah, sehingga kita bisa memahami kebenaran Allah yang tertulis dalam Alkitab, sehingga kita dapat mengerti dan memahami yang tertulis dalam Alkitab tersebut. Kemudian Roh Kudus memberi pengertian juga kepada para pembaca Alkitab sehingga bisa mengerti. Roh Kudus mampu memperbaharui akal budi seseorang untuk memahami kehendak Allah apabila orang tersebut percaya.
Roh Kudus juga mampu mengubah kehidupan seseorang atau orang-orang lain yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita orang-orang percaya mampu melakukan perintah Allah, yaitu dengan melakukan buah roh. Buah roh tersebut adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal demikian. Jadi peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya membimbing kita di dalam melakukan kebenaran. Manusia hidup di dalam kebenaran oleh karena pimpinan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak bisa hidup dengan benar. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya atau orang beriman yang keempat, membantu kita dalam berdoa. Doa adalah persekutuan dengan Allah dan menyampaikan keluhan atau permohonan kepada Allah. Dan ketika kita berdoa, kita juga mendengarkan Allah yang berbicara di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa kepada Allah apa yang keluhan-keluhan di dalam hati kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sangat setia kepada manusia ketika kita manusia setia kepada Allah. Jadi simpulannya, peranan Roh Kudus bagi orang beriman atau orang percaya adalah yang pertama, memampukan kita untuk mempercayai kepada Tuhan Yesus untuk menerima keselamatan sebagai anugerah. Yang kedua, memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan dan melakukan kehendak Allah serta menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, memampukan kita untuk bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang keempat adalah memampukan kita untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi itulah peranan Roh Kudus bagi orang percaya atau orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin.